Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Seorang warga sipil tewas ditembak anggota organisasi Papua Merdeka di Paniai, Papua Tengah. Edarkan narkoba di Mimika, 2 pemuda diringkus polisi. Penjualan sapi kurban diawasi ketat Dinas Peternakan untuk mencegah penularan penyakit. Korban kebakaran 8 rumah di Kabupaten Mimika mendapat bantuan dari pemerintah. Bantuan yang diberikan berupa beras, mie instan, peralatan mandi, dan selimut. Kalau saya pribadi sih sekitar di atas 50-an lah barang-barang yang di dalam itu. Saya kan ngontrak juga kan, kalau itu dia bangunan kan bangunan bukan milik saya ngontrak. Tapi harta benda dalamnya? Iya, ada harta benda. Ada berkas-berkas selamat? Berkas semua selamat sih. Karena yang saya prioritaskan itu berkas itu. Memang kami selama ini sudah siapkan di satu koper toh, maksudnya tinggal pas kejadian saya tinggal ambil barang itu sudah. Kita memang prioritas menyelamatkan diri. Tidak ada bilang mau kasih keluar barang, tidak ada kepikiran karena api sudah awalnya asap kan sudah kan di bawah itu sudah penuh dalam rumah, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya kalau harapannya sih ada bantuan lah, tapi kemarin kan sudah dari pemerintah melalui dinas sosial kan sudah memberikan kami bantuan berupa beras, terus telur. Ya kami sih terima kasih. Tapi kan harapannya ya mungkin ada bantuan lain lah berupa materi lah atau modal usaha. Secara khusus untuk kebakaran ini, pemerintah saya kira tidak tinggal diam. Khusus pemerintah melalui kelurahan, melalui distrik, dinas-dinas terkait, dinas sosial, dinas dukcapil, dan juga mungkin nanti lihat lagi termasuk Palang Merah. Hari ini kita semua memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Seperti data yang sudah kami sampaikan, itulah kebutuhan yang mau kita bantu. Ya, ada kekurangan lagi nanti kita dapat informasi dari lurah bagaimana kita sikapi sebenarnya bisa hidup dengan baik dan kita cari solusi. Kebakaran yang terjadi menghanguskan 8 rumah di Jalan Yosudarso. Diduga kebakaran karena arus pendek listrik. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. KPU Merauke menggelar pelatihan teknis bagi panitia pemilihan distrik dari 22 distrik di Merauke sebagai pembekalan saat akan bertugas mengawasi pilkada bupati dan gubernur bulan November mendatang. Komisioner KPU Merauke bidang teknis Yugo Trenggono mengatakan yang paling rumit dan sering terjadi adalah pemutakhiran data karena banyak warga yang sudah tidak ada di tempat ataupun pindah alamat. Bahkan ada yang sudah tidak tinggal lagi di Merauke, namun namanya ada dalam daftar pemilih. Ini untuk melatih pada badan ad hoc secara berjenjang ke bawah untuk dapat melakukan coklit dengan benar. Nantinya datanya sehingga diharapkan data yang kita dapat sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kira-kira yang menjadi masalah dalam kegiatan pimpinan teknis ini dalam coklit ini apa yang biasanya terjadi yang menjadi masalah? Biasanya terkait penduduk yang tidak berada pada sesuai dengan data kependudukannya, seperti misalnya KTP-nya ada di suatu tempat tapi ternyata orangnya berada di tempat lain seperti itu, sehingga Pantarlim mengalami kendala dalam menemukan orangnya. Nah, kalau hal seperti terjadi, lalu solusinya seperti apa, Pak? Banyak solusinya, kita dapat menghubungi melalui telepon kayak seperti misalnya satu keluarga orang tuanya ada di sini, anaknya sedang kuliah di luar Merauke. Kita bisa komunikasi lewat video call. Kita konfirmasi ketika nanti hari H yang bersangkutan mau memilih di mana, di Merauke atau di luar. Seperti itu. Ketika di Merauke pastikan itu tetap kita coklit. Tetapi ketika di luar tentunya dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena beda identitas. Hal ini juga dilakukan pada saat Pileg dan Pilpres yang lalu ya, Pak? Iya. Nah, nanti kalau Pileg dan Pilpres kita masih bisa ketika dia di luar
masih bisa urus pindah memilih, tapi kan mendapatkan satu suara ya, suara presiden. Tetapi ketika pilkada ini tidak mendapatkan haknya ketika dia memilih untuk tidak pulang ke daerah asalnya sesuai KTP karena sudah beda daerah. Menurut catatan KPU Merauke, jumlah pemilih pada pilkada serentak di Merauke pada November mendatang lebih banyak dibanding Pileg dan Pilpres Februari lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.